Wacana pengkajian kebijakan pengaturan jam kerja sebagai langkah menekan angka kemacetan di ibu kota melalui pembagian jam kerja, shifting ada jam 8, ada jam 9 begitu ya. Ini memang masih menjadi pro dan kontra. Tetapi bagaimana kemudian tanggapan dari sudut pandang para pelaku usaha? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, ada Ibu Diana Dewi. Selamat siang, Bu Diana. Selamat siang, Mas Agus. Bu Diana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Kalau kita lihat wacana ini kan baru digelontorkan, belum sepenuhnya kemudian akan diaplikasikan. Bagaimana tanggapan Ibu dengan adanya rencana pembagian jam masuk kantor ini? Apakah langkah ini cukup efektif begitu kalau untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Ya, kemungkinan ada kalau bisa dikatakan efektif, tetapi kalau saya merasanya tidak hanya pembagian jam kerja ya untuk solusi mengurai kemacetan. Karena apa? Kalau di kami di perusahaan swasta itu memang sudah memberlakukan sistem shift ya, pembagian waktu jam kerja. Nah, waktu jam kerja yang kita terapkan itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan kita sendiri. Bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas, kemudian juga untuk melayani konsumen. Nah, ini kita bagi memang sudah. Jadi artinya kalau ditanya kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya di swasta, ya kami mengatakan bahwa kami juga sudah memperlakukan itu. Itu, Mas. Jadi sebetulnya itu bukan kebijakan yang boleh dibilang se-fresh itu, bukan kebijakan yang baru, karena sebetulnya sudah diberlakukan gitu ya. Tetapi Betul, Mas. Oke, hal-hal apa saja tapi yang perlu menjadi pertimbangan untuk kebijakan pembagian jam kerja ini? Iya, Mas. Tadi yang saya sampaikan, kalau di swasta sendiri kan memang sudah memberlakukan itu. Kalau mungkin ini harusnya kebijakan itu komprehensif sih, Mas. Nah, salah satunya adalah yang diwacanakan oleh Pemprov adalah pembagian jam kerja. Nah, kalau kita melihat dari sektor-sektor usaha, itu salah satunya yang bisa mempengaruhi dari bagaimana mengurai kemacetan, itu salah satu kami mengusulkan bahwa di bidang pendidikan sektornya, Mas. Oke. Nah, bidang pendidikan ini bukan hanya yang formal ya, informal juga seperti misalkan lembaga kursus gitu kan. Kemudian juga kita tahu bahwa sekolah di TK, SD dan seterusnya itu banyak semua menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, ini juga mungkin salah satunya adalah kita berharap di lembaga pendidikan yang diberikan waktu, mungkin dia bisa masuk kerja justru di pukul 10 misalkan. Oke, Bu Diana, karena memang begitu wacana digelontorkan, begitu ada cukup banyak yang berkomentar begitu ya, warga ada yang pro tetapi ada yang juga kontra. Ada yang menilai bahwa percuma kalau jam kerjanya masuk jam 10 tapi ternyata anaknya harus sekolah di jam 7 pagi. Jadi orang tuanya tetap harus bangun pagi dan tetap berangkat dari pagi gitu. Kemudian masuk kantor jam 10. Ada juga mungkin berpikiran demikian. Tetapi dari kacamata pelaku usaha, apakah kemudian kebijakan ini justru akan memberatkan atau tidak sih, Bu? Ya, pasti kalau misalnya kita berharapnya gini, sektor tertentu lah lebih dahulu. Salah satunya kita berharap juga ASN, Mas. FASN. Kemudian sama lembaga pendidikan. Nah, kemudian bukan hanya itu, karena ini bicaranya komprehensif ya, kalau menurut saya. Ini udah penyakitnya sudah penyakit menahun, kemudian juga kalau kronis. sektor usaha, Bu Diana, sektor usaha apa saja yang bisa menyesuaikan dengan kebijakan jam kerja ini? Kalau tadi kan Anda menyebutnya sebetulnya sudah dibagi-bagi, shifting begitu. Kalau yang ternyata sampai saat ini belum ada sektor usaha yang bisa shifting, kira-kira apakah masih mungkin untuk diberlakukan dengan cara pola seperti ini? Kalau sepertinya kalau bidang usaha kalau ditanya itu pasti sudah, Mas. Karena pengalaman dengan tahun yang lalu saat pandemi itu kan kita juga memberlakukan WFH ya. Jadi dengan adanya sekarang sudah tidak pandemi pun beberapa perusahaan sudah memberlakukan itu karena menghitung efektivitasnya. Misalnya di mana sektor tertentu, misalkan sektor IT gitu, banyak sekarang sudah karyawannya yang sudah WFH.
full, Oke. walaupun pandemi sudah berakhir. Itu kan jadi artinya kalau swasta sih sudah pasti sekarang ini melakukan penyesuaian kalau dalam sistem jam kerja. Contohnya juga perbankan. Perbankan bisa dicek ya Mas, bahwa mereka juga sudah memperlakukan itu. Nah, itu jadi bukan cuman sektor apapun, tapi Oke, semua tapi sektor. Ibu artinya setuju atau tidak dengan pembagian ini? Kalau salah satu alternatif yang harus dilakukan memang seperti ini, itu kita bukan bicara setuju atau tidak setuju, tapi kita mengharapkan kebijakan ini bisa efektif. Oke. Sehingga kita harus memberikan usulan yang komprehensif. Di antaranya satu, bahwa kemungkinan besar jangan bidang swasta, tetapi kita mengutamakan misalnya ASN. Nanti kan swasta akan akhirnya menyesuaikan. Kemudian lembaga pendidikan, itu yang dinomor duakan. Oke. Jadi nanti terakhir baru swasta, karena swasta memang selalu fleksibel dan selalu memang sudah melakukan itu. Oke, Mas. atau jangan-jangan kalau tadi swasta menilai bahwa dengan mekanisme kerja work from home juga efektif, berarti efektif juga bisa disarankan untuk work from home. Kalau ternyata kemarin banyak pekerjaan yang selesai juga dengan cara kerja di rumah, kenapa sekarang dikembalikan lagi harus kerja ke kantor gitu ya? Ternyata Ya, kemarin jalanan lengang gitu kan pada saat work from home dan bisa saja pekerjaan atau bisnis berjalan. Begitu, Bu Diana? ya, dan sekarang bisa dicek Mas bahwa perusahaan-perusahaan tertentu yang baik Oke. itu swasta maupun pendidikan itu kan sudah tetap melakukan WFH. Baik. Khusus swasta yang sudah melakukan WFH Mas sampai dengan saat ini masih juga mereka teruskan walaupun sudah pandeminya berakhir gitu Mas. Baik, terima kasih Bu Diana Dewi atas kesediaan Anda bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Dialog ini menginspirasi sekali tentunya. Selamat kembali beraktivitas Bu Diana.